Apakah Anda takut mati? Bukan ketakutan filosofis yang sering dibicarakan orang, tetapi ketakutan nyata dan mendalam ini. Ketakutan yang membuat Anda terjaga di malam hari saat sendirian, berpikir bahwa suatu hari nanti semuanya akan berakhir. Kesadaran Anda, ingatan Anda, seluruh diri Anda, terhapus selamanya. Ketakutan ini terasa nyata. Tetapi sebenarnya bukan milik Anda. Ketakutan ini telah ditanamkan dalam diri Anda. Oleh masyarakat yang telah menggunakan ketakutan akan kematian sebagai alat kontrol selama berabad-abad. Oleh lembaga-lembaga keagamaan yang mengatakan, takutlah akan kematian, karena setelahnya akan datang penghakiman. Dan oleh pandangan dunia materialistis yang menjelaskan, dengan kematian, semuanya berakhir. Setelahnya akan datang kehampaan mutlak. Dr. Elizabeth Kubler-Ross menghabiskan lebih dari 40 tahun mendampingi orang-orang yang sekarat. Dalam prosesnya, ia menemukan sesuatu yang revolusioner. Ketakutan akan kematian memiliki 4 penyebab spesifik, dan tidak satu pun dari penyebab tersebut sesuai dengan kenyataan. Tidak satu pun dari penyebab ini didasarkan pada apa yang sebenarnya terjadi selama proses kematian. Semuanya muncul dari pengaruh eksternal, manipulasi, ketidaktahuan, dan ilusi ego. Jika Anda memahami keempat alasan ini, rasa takut tidak hilang melalui represi, tetapi melalui pemahaman. Mari kita mulai dengan pengamatan yang dilakukan Kubler-Ross di tahun-tahun awalnya. Ia bekerja dengan anak-anak yang sekarat, berusia 5 atau 6 tahun, yang tahu bahwa mereka akan meninggal. Dan ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, anak-anak ini tidak mengalami rasa takut akan kematian. Bukan kepanikan eksistensial yang dialami orang dewasa. Mereka sedih, ya. Mereka tidak ingin meninggalkan orang tua mereka. Tetapi rasa takut yang mendalam akan kehancuran itu tidak ada. Mengapa? Kubler-Ross menyadari, karena mereka belum diprogram. Masyarakat belum sempat menanamkan rasa takut ini pada mereka. Mereka belum mengalami tahun-tahun pengkondisian yang diajarkan kepada kita semua. Pesannya selalu sama. Kematian itu mengerikan. Kematian adalah akhir. Kematian adalah sesuatu yang harus ditakuti. Dari pengamatan ini muncul wawasan radikal pertamanya, rasa takut akan kematian bukanlah hal yang alami. Itu dipelajari. Itu dibentuk secara budaya. Itu adalah konstruksi sosial. Oleh karena itu, alasan utama ketakutan Anda akan kematian adalah pemrograman sosial. Dan pemrograman ini tidak dimulai kemarin. Ini telah berlangsung selama berabad-abad. Bahkan gereja abad pertengahan sejak awal menyadari bahwa ketakutan akan kematian adalah salah satu instrumen kontrol yang paling ampuh. Orang yang takut mati mudah dimanipulasi. Mereka akan melakukan hampir apa saja untuk menghindari kematian atau untuk mendapatkan kehidupan setelah kematian yang lebih baik. Gereja secara sistematis mengeksploitasi prinsip ini. Gereja menciptakan gambaran detail tentang neraka, api, siksaan, kutukan abadi. Pesannya jelas, jika Anda tidak taat, jika Anda tidak percaya, jika Anda tidak membayar, Anda akan menderita selamanya setelah kematian. Ide-ide ini ditanamkan pada anak-anak, melalui khotbah, gambar, cerita, dan ritual. Dan itu berhasil. Orang-orang hidup dalam ketakutan terus-menerus akan apa yang mungkin terjadi setelah kematian. Tetapi gereja bukanlah satu-satunya sumber pemrograman ini. Masyarakat modern juga mengembangkan bentuk kecemasan kematian mereka sendiri, melalui materialisme. Pandangan dunia ini menegaskan, Anda adalah tubuh Anda. Kesadaran Anda hanyalah produk dari otak Anda. Ketika otak mati, kesadaran Anda juga lenyap, sepenuhnya dan tak dapat dipulihkan. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Tidak ada eksistensi lebih lanjut. Hanya ketiadaan mutlak. Bagi banyak orang, gagasan ini bahkan lebih menakutkan daripada konsepsi religius tentang neraka. Karena sementara neraka setidaknya menyiratkan eksistensi yang berkelanjutan, materialisme berarti pemusnahan total. Segala sesuatu tentang diri Anda, setiap ingatan, setiap pikiran, setiap perasaan,
lenyap seolah-olah Anda tidak pernah ada. Kubler-Ross mengamati bahwa orang-orang yang sangat percaya pada gagasan ini sering mengalami proses kematian yang sangat sulit. Mereka mati-matian berpegang teguh pada setiap momen karena mereka percaya tidak ada apapun setelahnya. Tetapi ketakutan ini didasarkan pada asumsi, bukan pada fakta yang terbukti. Selama pekerjaannya, Kubler-Ross bertemu dengan seorang pria yang telah menjadi ateis sejati sepanjang hidupnya. Dia sangat percaya bahwa segala sesuatu berakhir dengan kematian. Ketika dia mengetahui bahwa dia akan mati, dia sangat terpukul. Ia berkata kepadanya, "Sepanjang hidupku, aku percaya tidak ada apapun setelah kematian. Dan sekarang, karena sudah begitu dekat, rasa takut ini tak tertahankan." Kubler-Ross bertanya kepadanya, "Mengapa Anda begitu yakin tidak ada apapun setelah kematian?" Ia menjawab, "Karena sains mengatakan demikian. Itu penjelasan yang paling rasional." Namun ia membantah, sains tidak mengatakan demikian. Sains sama sekali tidak tahu. Tidak ada yang tahu pasti. Tetapi ada indikasi. Ribuan orang yang dinyatakan mati secara klinis dan kemudian dihidupkan kembali tidak melaporkan tidak ada apapun, melainkan dari pengalaman. Pria itu mulai membaca kisah-kisah pengalaman mendekati kematian. Ia mendalami kisah-kisah tersebut selama berminggu-minggu. Dan perlahan, sesuatu berubah. Kepanikan mereda. Tak lama sebelum kematiannya, ia berkata kepada Kubler-Ross, "Saya masih bukan orang yang percaya. Tetapi saya juga tidak lagi yakin bahwa semuanya akan berakhir." Dan anehnya, ketidakpastian ini terasa lebih menenangkan daripada kepastian ketiadaan. Ia meninggal beberapa minggu kemudian, bukan dalam kepanikan, tetapi dalam penerimaan yang tenang. Alasan kedua ketakutan Anda akan kematian adalah ilusi ego. Setelah puluhan tahun berkarya, Kubler-Ross menyadari sesuatu yang penting. Ketakutan akan kematian tidak berasal dari kesadaran itu sendiri. Itu berasal dari ego. Ego adalah identitas Anda. Nama Anda, kisah Anda, peran Anda, kepribadian Anda, tubuh Anda. Itu adalah aku yang Anda yakini sebagai diri Anda. Tetapi, aku ini tidak stabil. Ia terus berubah. Tubuh Anda menua, pikiran Anda berubah, ingatan Anda berganti. Ego pada dasarnya adalah cerita berkelanjutan yang Anda ceritakan kepada diri sendiri tentang diri Anda. Dan cerita ini rapuh. Kematian benar-benar mengancam struktur ini. Jika ego percaya bahwa dirinya identik dengan tubuh, maka kematian tubuh secara otomatis berarti akhir dari diri. Tetapi Kubler-Ross sampai pada kesimpulan yang berbeda. Anda bukanlah ego Anda. Anda bukanlah tubuh Anda. Anda adalah kesadaran yang mengamati semua ini. Dan kesadaran ini tidak selalu terikat pada tubuh. Banyak orang yang mengalami pengalaman mendekati kematian melaporkan hal yang persis sama. Meskipun jantung mereka berhenti dan otak mereka tidak menunjukkan aktivitas yang terukur, kesadaran mereka tetap jernih, kadang-kadang bahkan lebih jernih daripada dalam kehidupan normal. Seorang wanita yang mengalami serangan jantung selama operasi kemudian melaporkan melihat dirinya di atas tubuhnya, mengamati para dokter, dan mendengar percakapan mereka. Namun pada saat yang sama, ia merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Bagi banyak orang dengan pengalaman seperti itu, rasa takut akan kematian menghilang sepenuhnya. Bukan karena kepercayaan, tetapi karena pengalaman langsung. Alasan ketiga ketakutan Anda akan kematian adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Otak manusia menyukai prediksi. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketika menyangkut kematian, tampaknya tidak ada informasi. Atau mungkin ada. Kubler-Ross mendokumentasikan ribuan pengalaman mendekati kematian. Dan yang menakjubkan, kisah-kisah ini sangat mirip, terlepas dari budaya, agama, atau usia. Banyak orang menggambarkan fase yang serupa, meninggalkan tubuh, bergerak melalui semacam terowongan, bertemu dengan cahaya yang sangat terang, merenungkan hidup mereka, dan akhirnya, memutuskan untuk kembali.
Yang paling sering mereka laporkan adalah perasaan damai dan cinta yang luar biasa. Alasan keempat ketakutan Anda akan kematian adalah teror eksistensial materialisme. Jika Anda benar-benar percaya bahwa kesadaran Anda hanyalah produk sampingan dari otak Anda, maka ketakutan akan kematian memang logis. Karena kemudian kematian berarti kehancuran total. Namun Kubler-Ross mengajukan pertanyaan radikal. Bagaimana jika pandangan dunia ini sendiri adalah ilusi? Bagaimana jika kesadaran tidak muncul dari materi, tetapi merupakan sifat mendasar dari realitas? Jika itu benar, maka kesadaran tidak berakhir dengan tubuh, ia hanya mengubah bentuknya. Di akhir hayatnya, Kubler-Ross merangkum wawasannya dalam 4 langkah praktis untuk mengatasi rasa takut akan kematian. Pertama, kenali pemrograman tersebut. Pahami bahwa banyak ketakutan Anda dibentuk secara budaya. Kedua, bedakan antara ego dan kesadaran. Ketiga, pelajari kisah-kisah pengalaman mendekati kematian dan periksa buktinya sendiri. Dan keempat, pertanyakan materialisme, bukan karena keyakinan buta, tetapi karena rasa ingin tahu yang tulus. Pesan utama Kubler-Ross sederhana. Kematian bukanlah akhir. Itu adalah transisi. Dan ketika Anda kehilangan rasa takut ini, hidup Anda berubah. Anda hidup lebih bebas, lebih berani, lebih otentik. Anda lebih sedikit berpegang teguh. Anda lebih sering mengatakan kebenaran. Anda mencintai tanpa syarat. Karena jika kematian bukanlah akhir yang final, maka hidup menjadi sesuatu yang lain, sebuah anugerah. Dan itulah tepatnya pelajaran terbesar Elizabeth Kubler-Ross. Ketakutan akan kematian mungkin adalah ilusi terbesar budaya kita. Dan ketika ilusi ini lenyap, sesuatu yang baru muncul. Kebebasan. Kebebasan untuk hidup, dan kebebasan untuk mati. Ada penemuan lain yang sering dibicarakan Elizabeth Kubler-Ross, tetapi jarang dibahas secara publik. Ini adalah pengamatan yang ia buat dalam ribuan percakapan dengan orang-orang yang sedang sekarat. Banyak orang mulai mengalami hal-hal sesaat sebelum kematian mereka yang sulit dijelaskan. Mereka melihat orang-orang yang sudah meninggal. Bukan sebagai halusinasi yang dipenuhi rasa takut, tetapi sebagai pertemuan yang tenang dan penuh kasih sayang. Kubler-Ross berulang kali melaporkan pasien yang tiba-tiba berkata, "Ibu saya ada di sini. Saudara laki-laki saya sedang menunggu saya. Mereka memberitahu saya bahwa sudah waktunya." Yang menakjubkan tentang hal ini bukanlah seberapa sering pengalaman ini terjadi, tetapi juga ketenangan mereka. Orang-orang ini tidak takut ketika mereka membicarakannya. Sebaliknya, seringkali, seolah-olah ketenangan yang mendalam menyelimuti mereka. Seorang pria yang didampingi Kubler-Ross telah berada di rumah sakit selama beberapa hari. Sesaat sebelum kematiannya, ia tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum. Ia berkata, "Mereka telah datang." Awalnya, keluarganya mengira ia bingung. Tetapi kemudian ia mulai menyebutkan nama-nama kerabat yang telah meninggal bertahun-tahun sebelumnya. Dan kemudian ia mengatakan sesuatu yang luar biasa. "Jangan takut. Ini indah." Tak lama kemudian, ia meninggal, dengan sangat tenang. Kubler-Ross mendengar cerita-cerita seperti itu berulang kali. Dari dokter, perawat, anggota keluarga, dan pasien itu sendiri. Banyak orang yang sekarat melaporkan bahwa mereka tidak sendirian sesaat sebelum kematian. Bahwa seseorang sedang menunggu mereka. Beberapa berbicara tentang orang tua yang telah meninggal. Yang lain tentang teman, pasangan, atau bahkan tokoh spiritual yang menemani mereka. Dan hampir selalu, mereka menggambarkan suasana yang sama, kedamaian. Bukan rasa takut. Bukan kepanikan. Tetapi ketenangan. Bagi Kubler-Ross, ini adalah salah satu wawasan terpenting dari pekerjaannya. Karena jika kematian benar-benar hanya akhir yang mutlak, mengapa begitu banyak orang mengalami pertemuan seperti itu sesaat sebelum kematian? Mengapa rasa takut dan putus asa tiba-tiba menghilang bagi banyak orang yang sekarat?
Mengapa kepanikan seringkali digantikan oleh ketenangan yang tak dapat dijelaskan? Pengamatan ini membawanya pada keyakinan yang kemudian sering ia ulangi. Bagi kebanyakan orang, saat kematian bukanlah saat yang mengerikan dan gelap seperti yang kita bayangkan. Seringkali itu adalah transisi yang disertai dengan rasa damai yang mendalam. Banyak pekerja hospis melaporkan hal yang sama. Orang-orang yang telah bekerja dengan orang yang sekarat selama bertahun-tahun berulang kali menggambarkan perubahan ini di jam-jam atau hari-hari terakhir mereka. Seolah-olah sesuatu terbuka. Seolah-olah rasa takut menghilang. Dan sesuatu yang lain menggantikannya, penerimaan. Mungkin bahkan sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, perasaan pulang ke rumah. Kubler-Ross pernah berkata, kematian itu seperti melepas mantel lama. Tubuh hanyalah pakaiannya. Namun jati diri kita yang sebenarnya tetap ada. Dan mungkin justru itulah mengapa begitu banyak orang tiba-tiba menemukan kedamaian sesaat sebelum kematian. Bukan karena mereka pasrah pada takdir mereka, tetapi karena mereka mulai memahami bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang hampir tidak dapat kita pahami dalam hidup. Dan mungkin disitulah letak ironi terbesar dari ketakutan kita. Kita menghabiskan seluruh hidup kita takut akan sesuatu yang, pada kenyataannya, bisa jauh lebih lembut daripada yang pernah kita bayangkan. Mungkin kematian bukanlah musuh. Mungkin itu hanyalah sebuah pintu. Sebuah pintu yang pada akhirnya akan dilewati setiap orang. Dan mereka yang pernah dekat dengannya sering mengatakan hal yang sama. Anda tidak perlu takut.